You think Vicente killed Leonor? Di perbatasan Kolombia, sebuah truk dari Amerika Utara melaju membawa barang. Lalu sang sopir menelepon rekannya, memberitahu bahwa ia akan tiba dalam 2 menit. Llegan 2 minutos. Sopir turun dan memberi isyarat pada rekannya untuk bersiap, sementara ia bersiap mengeluarkan seorang imigran ilegal dari dalam kotak barang. Chris keluar dari truk, namun sang sopir dan rekannya sudah bersiap dengan senjata tajam untuk merampas semua barang bawaannya, meski Chris telah membayar penuh sebelum berangkat. Tak terima diperlakukan semena-mena, Chris pun menghajar keduanya tanpa ampun. Setibanya di Kolombia, Chris menyempatkan diri mengunjungi makam wanita yang pernah ia cintai. Setelah itu, ia melanjutkan misinya dengan diam-diam mengawasi seorang gadis dari kejauhan. Gadis itu bernama Elisa, putri dari kartel sukses asal Kolombia bernama Vicente. Meski sang ibu telah meninggal 5 tahun lalu, Elisa dan Vicente tetap saling menyayangi dan saling melengkapi. Ciao Carlos, nos vemos. Di sebuah kedai roti, Sarah dengan sopan meminta seorang pria untuk pergi karena toko akan segera tutup. Namun, pria itu, El Corvo, malah bertanya apakah rotinya enak, bahkan meminta Sarah mencicipi lebih dulu sebelum ia memakannya. Have you tried this cake? Not this one. I'm sorry, sir, but I have to close. You must learn to give yourself. Life is shorter than you think. Tak lama kemudian, seorang polisi wanita masuk ke kedai dan langsung menodongkan pistol saat melihat Corvo memegang pisau. Namun, alih-alih menangkapnya, polisi itu justru membiarkan Corvo pergi karena ia tidak menyakiti Sarah dengan pisau tersebut. Sarah sempat mengucapkan terima kasih kepada Lisa karena telah datang setelah menerima SMS darinya. Corvo ternyata sudah berada di dalam mobil polisi dan langsung membunuh mereka berdua tanpa ampun. Keesokan paginya, saat Elisa dalam perjalanan ke sekolah, seorang pengamen tiba-tiba mengganggu dengan memaksa menyemprot kaca mobilnya. Para bodyguard sempat memintanya pergi, namun karena si pengamen malah merusak spion mobil, mereka pun turun dan langsung menghajarnya. Ternyata, pengamen itu adalah Chris yang menyamar untuk menculik Elisa, meski Elisa sempat mencoba kabur. Vicente murka saat tahu putrinya diculik. Ia melampiaskan amarahnya pada 2 pengawal Elisa karena dianggap ceroboh membuka pintu mobil hanya untuk menghadapi seorang gelandangan yang merusak spion. Vicente segera menghubungi rekannya dan memerintahkan untuk menyebarkan informasi ke semua gangster dan preman agar mencari putrinya dengan imbalan besar. Ia tak peduli bagaimana caranya, yang penting Elisa ditemukan. Terganggu oleh teriakan Elisa, Chris membuka bagasi. Namun, Elisa langsung memberontak dan mencoba kabur. Chris mencoba meyakinkan Elisa bahwa ia tak berniat menyakitinya. Ia menunjukkan foto ibunya dan mengaku sebagai teman dekat sang ibu sebelum Elisa lahir.
Chris menjelaskan bahwa penculikan ini adalah permintaan sang ibu sebelum meninggal, agar Elisa dijauhkan dari Vicente jika terjadi sesuatu padanya. Meski tak bisa membuktikan ucapannya saat itu, Chris menyerahkan pistolnya sebagai jaminan bahwa ia tak akan melukai Elisa, lalu memintanya masuk ke mobil. Christ! Hey, you believe? Elisa masuk ke mobil sambil menodongkan pistol dan memaksa Chris mengantarnya pulang. Ia menegaskan bahwa jika Chris tahu tentang ibunya, pasti ia juga tahu siapa Vicente, dan menculik dirinya adalah tindakan gila. Ia pun mengancam akan menembak jika Chris tak menurut. Namun, Chris tetap tenang dan terus menjauh dari Vicente. Ia tak peduli seberapa berkuasanya pria itu, apalagi pistol yang dipegang Elisa ternyata sudah tidak berisi peluru. Shit! Oh, fuck. Chris berhenti sebentar di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan memperingatkan Elisa agar tidak nekat. Namun, saat melihat 4 pria di dekatnya, Elisa merasa punya kesempatan untuk kabur. Ia pun keluar dari mobil dan berteriak meminta bantuan kepada mereka. The girl just said this. Rompelo. You speak English? Hey, back off! Saat Chris sibuk melumpuhkan ke-4 pria itu, Elisa diam-diam mencoba menelepon ayahnya lewat telepon umum di dekat sana. Don't! Don't! Chris berhasil membawa Elisa kembali sebelum ia sempat bicara banyak dengan Vicente. Ia lalu mengikat tangan Elisa dengan dasi seragam sekolah agar tidak berulah. Meski begitu, Elisa terus memberontak dan menendang-nendang kursi, membuat Chris kesal hingga akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah kandung Elisa. Elisa terkejut mendengar pengakuan Chris, tapi ia tidak langsung percaya dan meminta dibawa ke sebuah kedai makan. Sementara itu, Vicente yang semakin marah karena Elisa belum ditemukan, memerintahkan Nick untuk menggandakan imbalan. Namun, Nick ternyata punya rencana lain. Ia menghubungi Corvo dan memberitahu bahwa putri Vicente sedang diculik. Saat menikmati makanannya, Elisa bertanya kemana saja Chris selama ini jika benar dia ayah kandungnya. Chris menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan 15 tahun terakhir di penjara. Ia juga mengungkap hal mengejutkan, Vicente terlibat dalam kematian ibu Elisa. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, sekelompok gangster tiba-tiba muncul dengan maksud membawa Elisa pergi. A la princesa me la voy a llevar. Kehilangan Elisa membuat Chris memaksa salah satu gangster untuk memberitahu kemana rekannya membawa Elisa. Chris pun bertindak brutal agar dia mau bicara. Elisa kini ditahan di markas kartel milik Pedro, rekan ayahnya. Pedro menjelaskan bahwa Vicente menawarkan imbalan besar untuk memulangkan putrinya. Selama menunggu Vicente, Pedro akan menjaganya. La tengo. Elisa berhasil menghubungi ayahnya dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia lalu menanyakan apakah ayahnya terlibat dalam kematian ibunya, karena si penculik mengaku sebagai ayah kandungnya. Belum sempat dijawab, Corvo tiba-tiba datang dan membantai semua orang di tempat itu. It seems we have a right. Come on. Pedro panik saat melihat Corvo, pembunuh bayaran paling sadis di Kolombia, menghabisi anak buahnya satu persatu. Saat mencoba kabur, Elisa memukul kepalanya dari belakang hingga pingsan. Corvo mencoba mendekati Elisa, tapi untungnya Chris datang lebih dulu dan berhasil menghentikannya. Chris tak berdaya melawan Corvo dan nyaris tewas, hingga teriakan Elisa membuat Corvo berbalik mengejar Elisa.
Chris mendorong Corvo hingga terjatuh, lalu Pedro datang menyerang dengan senjata otomatisnya. Chris tetap berusaha melawan, tapi hanya jadi samsak pukulan Corvo. Hingga akhirnya Elisa datang dan menabrakkan mobilnya ke Corvo. Mereka segera kabur dari sana dan bertanya apakah Elisa baik-baik saja. Setelah singgah di apotek, mereka melanjutkan perjalanan. Elisa masih penasaran dengan ucapan Chris sebelumnya, bertanya apakah benar Vicente memperlakukan ibunya dengan buruk. Baginya, itu terasa mustahil karena Vicente selalu tampak baik pada mereka. Chris menjelaskan bahwa ibunya wanita yang sangat kuat, sehingga menyembunyikan semua penderitaannya. Ia juga mengungkap bahwa Vicente adalah alasan ia dipenjara dan kehilangan Leonor. Chris lalu menceritakan masa lalunya bersama Vicente dan Leonor. Dulu mereka adalah tim rampok bank. Leonor memikat para penjaga dengan pesonanya, sementara Chris dan Vicente masuk dari belakang, seperti pasangan kriminal tua. Namun saat Leonor hamil, ia panik karena mereka selalu hidup foya-foya tanpa tabungan. Vicente lalu mengusulkan satu pekerjaan terakhir. Aksinya berjalan mulus, tapi Vicente mengkhianatinya dengan meninggalkan bukti yang menjebak Chris. Di tempat lain, Corvo yang selamat dari tabrakan memaksa seorang mucikari untuk menyerahkan mobilnya. Chris dan Elisa duduk di taman saat tanpa sengaja mendengar lagu favorit mendiang ibu Elisa yang dinyanyikan oleh pengamen. Chris lalu memberitahu bahwa kalung berlian yang dipakai Elisa adalah hadiah darinya dulu, simbol kekuatan dan kecantikan Leonor. Seperti berlian, saat masih di penjara, Chris pernah dikunjungi Leonor. Waktu itu, Leonor mengaku menyesal baru menyadari semuanya terlambat. Ia mengatakan sudah tak sanggup hidup dengan Vicente yang selalu mengendalikan dan mengekangnya. Sebelum pergi, Leonor berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, Chris harus menemukan dan melindungi Elisa, putri mereka. 3 minggu kemudian, Chris mendapat kabar bahwa Leonor telah meninggal. Vicente tiba di markas Pedro dan terkejut saat mendapati semua orang di sana telah tewas. Ia makin kaget saat tahu pelakunya adalah El Corvo. He had the devil on their tail. Chris mencoba mencuri mobil agar bisa melanjutkan perjalanan bersama Elisa. Namun, saat tahu tujuan mereka ke Amerika, Elisa menolak, meski Chris berniat membawanya ke saudari ibunya di sana. Elisa memberontak dan keluar dari mobil tepat saat pemilik mobil datang. Saat Chris menodongkan pistol, Elisa justru kabur dengan mobil itu. Tak lama, Corvo melintas dan langsung mengejar Elisa yang melarikan diri. Elisa berhenti sejenak untuk menelepon ayahnya dan memberi kabar. Namun sebelum panggilan tersambung, Corvo sudah tiba dan langsung mengejarnya. Lisa! Chris berlutut saat Corvo mengancam Elisa dengan pistol. Corvo lalu mengikat tangan mereka berdua dan memukuli Chris agar bisa menggali siapa sebenarnya pria itu. Chris tetap diam, tapi Elisa berteriak mengungkap bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Mendengar itu, Corvo tampak mendapat ide, lalu memukul Chris hingga pingsan. Melihat Chris masih dibutuhkan untuk menyelamatkan Elisa, Vicente memutuskan untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan, Vicente menyatakan bahwa ia bukan pembunuh Leonor, meski mengakui telah merebut segalanya dari Chris, termasuk Leonor. Saat ponsel Vicente tersambung, Corvo menghubungi dan menanyakan apakah Vicente sudah menerima hadiahnya. Ia juga menyuruh Vicente datang ke lokasi lama, tempat ia dulu mencoba membunuh Corvo, dan menyarankan agar Vicente berterima kasih pada tangan kanannya, Nick, karena telah membocorkan informasi tentang Elisa. Tepat setelah itu Nick ditembak di kepala. Vicente lalu mengungkap siapa sebenarnya Corvo. Ia adalah pembunuh bayaran yang dulu disewa Vicente untuk sebuah misi. Namun Corvo bertindak melampaui batas. Di sana, 15 orang terbaik Vicente ditugaskan membunuh Corvo, tapi Corvo berhasil lolos dengan memotong tangan kirinya sendiri dan membantai semuanya. Vicente yakin Corvo kini kembali untuk membalas dendam. Vicente lalu menyusun rencana, biarkan dia menghadapi Corvo dari depan, sementara Chris menyelinap dari belakang, seperti dulu saat mereka masih bekerja sebagai tim.
Sesampainya di pabrik tua, Chris, Vicente, dan dua pengawal mereka berpencar mencari Elisa. Vicente menyelinap masuk, tapi justru menemukan dua pengawalnya telah tewas dibunuh Corvo. Corvo menyeret Vicente ke tempat Elisa. Ia terikat di atas konveyor dengan tangan di borgol besi, dan ia menunjukkan gergaji dan berkata Vicente bisa menyelamatkan putrinya. Jika tak bisa, ia akan hancur di ujung mesin penghancur. Saat Vicente berusaha menyelamatkan Elisa, Corvo mencoba membunuh Chris yang juga berusaha menolongnya. Pertarungan sengit antara Chris dan Corvo pun kembali terjadi. You think Vicente killed Leonor? Di tengah pertarungan, Corvo mengaku bahwa ialah yang membunuh Leonor atas perintah Vicente. Vicente ingin kematiannya terlihat seperti bunuh diri, tapi Corvo malah menikmati aksi tersebut. Chris berjuang menuju Elisa sambil bertarung melawan Corvo yang terus mengejarnya. Setelah menusuk Chris, Corvo menghadang Vicente dan memaksanya mengakui di depan Elisa apa yang sebenarnya terjadi pada Leonor jika ingin putrinya tetap hidup. Vicente mengaku bahwa dialah dalang di balik kematian Leonor. Ia menyewa Corvo karena Leonor berniat kabur dan membawa Elisa menjauh darinya. Melihat Elisa di ujung konveyor, Chris memintanya melempar kalung berlian ke mesin. Ia yakin berlian itu cukup kuat memutus rantai di tangannya. Saat Corvo mencoba menjatuhkan Chris, Vicente justru menyelamatkannya, meski harus jatuh bersama Corvo. Menjelang akhir film, Elisa meletakkan bunga di makam ibunya. Chris, yang selamat, berdiri di sampingnya, mendoakan Leonor dan menepati janjinya untuk menjaga Elisa.